أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallallahu wa yassir wa hlul min lisani yafqahu qawli. Al-Mukarram yang dimuliakan Ustaz Abdul Hakim Kalsi dari PPT Sunan, yang dimuliakan Bapak Ibu wali santri putra kelas 7, 8, 9 dan juga MA Azhar. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat berkumpul, berjumpa kembali, bermuajah di dalam majelis yang mulia, majelis Thalabul Ilmi, yang insyaallah semoga kita dapat bersama-sama menambah ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai kajian pada acara siang kali ini, mohon izin kami selaku pengacara untuk membacakan susunan acara pada pagi kali ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah kajian bersama Ustaz Abdul Hakim Kalsi, kemudian yang ketiga adalah sesi tanya jawab, dan yang keempat adalah informasi atau lain-lain, serta yang terakhir adalah penutup. Baiklah, menginjak acara pertama untuk menambah keberkahan dari acara kita. Bapak Ibu nanti mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua atau acara inti, insyaallah selama 60 menit ke depan kita akan mendengarkan tausiah dan juga faedah ilmu dari beliau Ustaz Abdul Hakim seputar sirah dan juga tentang parenting nabawi. Kepada beliau Al-Mukarram Ustaz Abdul Hakim, al-Fadhil Masyhur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah
Al-Azam, tak lupa yang anak hormati seluruh wali santri Al-Azam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga, melindungi antum semuanya. Baik, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, kalau kita ngomong masalah pendidikan anak, ini terkadang ada yang luput dari kita, yaitu kita kadang langsung fokus pada anak itu sendiri. Kesalahannya di mana, kekurangannya di mana, apa yang harus diperbaiki. Sebenarnya pola pikir kayak gitu itu tidak 100% benar. Yang benar, yang benar-benar tepat, bukan fokus ke anaknya, tapi lebih fokus ke kita dulu. Kita sebagai orang tua, kita sebagai guru, kita harus berbenah. Para salaf kuno dulu sering ngomong, jadi ini ucapan salaf ya, kalau nggak salah Ibnu Sirin atau Al-Hasan Al-Basri, idza ra'aita ar-rajula fatathu takbiratul ihram faghsil yadayka minhu. Jika kamu melihat seorang laki-laki, maksudnya guru, kok dia kelewatan takbiratul ihram imam, berarti mungkin dia masbuk dan sebagainya, maka cucilah kedua tanganmu darinya. Maksudnya apa? Ini nasihat untuk para santri, bukan untuk para guru dan orang tua. Maksudnya nggak usah belajar ilmu dari dia, berarti dia bermasalah. Nggak usah belajar ilmu dari dia. Kalau kita pahami secara terbalik, kalau kita orang tua maupun guru pengen punya murid berkualitas, ya kitanya harus baik dulu, ya kitanya harus benar dulu. Muamalah kita sama Allah kita benahi terlebih dahulu. Baik, dalam hal ini mustahil muamalah kita sama Allah bisa baik kalau ruh kita tidak baik. Mari kita lihat contoh kecil aja lah. Misal, nah nanti sebentar lagi kan akan duhur ya, nanti insya Allah sholat yang paling dekat dengan kita kan duhur. Betapa banyak saudara-saudara muslim kita yang laki-laki yang tidak sedang safar, mereka tidak sholat jamaah. Nah, seolah-olah kayak gak kuat tuh. Kenapa? Apa yang membedakan dengan mereka yang sholat jamaah? Apa yang sholat jamaah itu sedang olahraga atau bagaimana sehingga dia kuat maka ke masjid? Yang gak ke masjid dia kurang olahraga sehingga gak kuat ke masjid? Enggak, itu masalah ruh, itu masalah hati. Sehingga sekali lagi pada kesempatan kali ini kita tidak fokus membahas peserta didik dulu, kita nggak fokus membahas putra kita dulu, tapi kita lebih fokus membahas diri kita dulu. Kita sudah benar atau belum muamalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam hal ini pembahasan ini kalau dilebarkan nanti jadi panjang banget. Kita ambil satu sisi saja. Nah, suatu ketika sahabat mulia Amirul Mukminin Al-Khalifatul Rasyid Al-Thani atau Khulafaur Rasyidin yang kedua, Abu Hafs Umar bin Khattab Al-Faruq radhiyallahu ta'ala anhu, pernah meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW, dan hadis ini ada dalam riwayat Muslim. Di sana kata Rasulullah, nah nanti ini berkaitan tentang pendidikan hati kita, walaupun konteksnya cuman adzan, mungkin bahasa cuman sebenarnya kurang pas juga ya. Baik, di sana Rasulullah bersabda, idza qala al-muadzin, kalau seorang muadzin
mengumandangkan azan yang bunyinya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Faqala ahadukum, lalu kalian menjawabnya dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tsumma qala asyhadu an la ilaha illallah, kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya yang kita sering kita ulang-ulang setiap dengar azan itu. Kemudian di ending akhir ditutup dengan sabda Rasulullah min qalbihi, dia mengucapkannya benar-benar dengan hatinya, tidak cuma di mulut tapi benar-benar diresapi. Kalau diresapi berarti nanti harus diwujudkan dalam amal perbuatan. Apa kata Rasulullah? Dakhalal jannah, pasti dia masuk surga, pasti dia masuk surga. Berarti lafaz-lafaz azan itu harus kita pahami benar-benar, kita resapi. Nanti insya Allah akan mendidik kita, serius, nanti akan mendidik kita bagaimana kita bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang lafaz-lafaz zikir itu sering kita ucapkan, tapi kita hanya tahu sisi terjemahan biasa, tapi maksudnya, inti sarinya, rahasianya apa, terkadang kita belum belajar ke sana. Baik, mari kita mulai. Bacaan azan pertama adalah Allahu Akbar. Mari kita lihat sejarah siapa yang pertama kali mengucapkan kata Allahu Akbar. Wallahu ta'ala alam, para ulama banyak yang berkata, terutama ulama sejarah, ketika turun surat yang ketiga, surat yang pertama turun kepada Rasulullah itu surat Al-Alaq, walaupun cuma 5 ayat, tidak sampai selesai. Kemudian surat yang kedua Al-Muzammil, surat yang ketiga adalah Al-Muddathir. Di antara ayat-ayat Al-Muddathir itu ada kalimat wa rabbaka fakabbir, dan besarkanlah dan agungkanlah Rabbmu, pemeliharamu, penciptamu yang ngurusin kamu. Saat mendengar itu, maka istri pilihan Allah untuk Rasul yang terakhir, yaitu ibunda kita, ibunda Khadijah bin Khuwailid bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha, langsung mengucapkan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kita menerjemahkannya Allah Maha Besar. Mari kita terjemahkan kata Allahu Akbar, biar kita pas kita ngomong teresap dulu Pak, biar masuk hati, nanti akan berimbas pada diri kita dan akan berimbas dengan cara didik kita. Nanti tak kasih tahu juga, ulama-ulama besar salah didik. Bayangkan, ulama-ulama besar dulu, zaman dulu pernah salah didik. Nah, pernah salah didik. Baik, lanjut lagi. Lafaz Allah sekarang. Allah memperkenalkan dirinya bahwa dia Allah. Lafaz Allah ini para ulama berbeda pendapat terkait maknanya. Tapi perbedaan ini bukan perbedaan yang tanaqud, yang berseberangan, yang berbenturan. Perbedaan yang saling melengkapi. Makna pertama adalah itu isim alam. Isim alam itu nama yang sudah ada di zaman dulu, yang tidak ada seorang makhluk pun, baik sebelum Nabi Adam, jauh sebelum Nabi Adam. Kan sebelum kita ini ada banyak bangsa. Kan kita ini disebutkan khalifah oleh Allah Subhanahu wa taala. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai sekalian para malaikat, sungguhnya aku telah menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Khalifah itu artinya pengganti. Nah, pengganti untuk umat terdahulu. Abu Bakar disebut khalifah, jadi pengganti Rasulullah. Bukan dalam masalah kenabian, tapi masalah memimpin umat Islam. Kita ini namanya al-ins. Sebelum kita persis ada al-jin, ada al-hin, al-shin, al-bin, ad-din, al-khid, dan masih banyak lagi disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, tapi kita sedang nggak bahas itu. Nah, baik, lanjut lagi. Nah, dari zaman dulu sampai sekarang itu nggak ada orang yang namanya Allah, itu nggak ada.
sangat takut orang untuk menyandang namanya Allah itu gak mungkin ada, gak mungkin ada sampai hari kiamat nanti. Kalau Abdullah mungkin hamba Allah, tapi kagak ada nama Abdullah, tapi Allah aja nggak ada. Sehingga mindset orang zaman dulu itu ketika dengar nama Allah itu takut dengan penuh rasa pengagungan. Harusnya kita gitu. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu atau idza dzukira Rasulullah wajilat qulubuhum. Sungguhnya orang beriman itu kalau disebut nama Allah, hati mereka bergetar karena merasa agung. Nah, kalau kita masih belum gitu, masih kurang. Kita merasa takut akan neraka Allah, masih gini. Harus kayak gitu. Kalau enggak, masih kurang. Gimana kita bisa menyentuh santri? Gimana kita bisa menyentuh anak kita? Kita aja nggak takut sama Allah. Dengar nama Allah biasa aja. Nah, maka pendidikan nggak bakal ngefek. Baik, lanjut lagi. Terus kemudian ada ulama lain lagi mengatakan lafaz Allah itu mustaq itu diambil dari suku kata kerja. Diambil dari kata alihaya'lahu itu artinya bergantung. Al-ilah itu artinya tempat bergantung. Sehingga Allah itu maknanya adalah zat tempat kita menggantungkan nasib. Sekali lagi, kalau kita belum bisa kayak gitu, masih berantakan iman kita, maka pendidikan kita nanti akan salah. Walaupun mungkin kita sudah ngikutin tata cara Rasulullah, tapi kalau nggak bergantung sama Allah, nanti hasilnya akan buruk. Ini ada satu kisah sedikit sebelum kita lanjut lafaz-lafaz adzan. Nah, dulu ada ulama terkenal, kita sering dengar ini, Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini hidup di zaman Harun ar-Rasyid. Fudail bin Iyad ini adalah tabi'in. Orangnya Masya Allah sangat alim dan sangat dekat sama Allah. Bahkan ucapannya itu jadi rebutan orang-orang untuk diamalkan. Jadi ngomong apa jadi rebutan diamalkan. Jangankan orang-orang, Harun ar-Rasyid itu loh, di antara kerjaannya sowan ke rumahnya minta nasihat. Nah, ini kan udah pol Pak, ulama udah pol. Ulama seperti ini kalau didik anak pasti jadi. Pikiran kita pasti akan ngomong gitu. Tapi faktanya apa? Dia punya anak namanya Ali. Allah Ta'ala mungkin dia lupa, mungkin ya saya nggak tahu, tentang menggantungkan pendidikan juga harus ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia dididik, anak ini dididik benar-benar oleh bapaknya. Diajarin ini, diajarin terus lebih fokus ke anak. Tapi bapaknya nggak menggantungkan hasil kepada Allah saat itu. Dia bingung, dididik bertahun-tahun gagal, terus anaknya masih nggak bisa, nakal dan seterusnya. Akhirnya dia tersadar. Terus kemudian Fudail bin Iyad pun dalam sebuah doanya mengucapkan, kalau nggak salah disebutkan dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, Allahumma inni qad jahadtu tarbiyata aliyin. Ya Allah, aku sudah maksimal. Berarti nggak disambil-sambil kerja. Kalau kita kan masih kerja juga nih. Sudah maksimal didik Ali, hasilnya kayak gini nih. Langsung, ya sini seperti yang kalian kayak gini nih. Ali masih kayak gini aja. Wa fawwadtu amri ilaik. Udah ya Allah, tak serahkan sekarang urusan kepadamu. Tak serahkan Ali kepadamu ya Allah, aku udah gak mampu lagi. Nah, ketika sudah seperti itu, maka Allah pun ikut campur tangan. Kemudian tiba-tiba Ali ini Masya Allah mendapatkan hidayah, senang ilmu. Di kemudian hari, Ali putra Fudail bin Iyad ini menjadi ulama yang sangat hebat. Masya Allah, ulama alim sekali. Sekali lagi, karena bapaknya menggantungkannya ke Allah. Jadi mohon maaf Bapak-bapak, dalam hal ini berarti ketika kita menitipkan putra kita ke pondok pesantren Al-Azam Al-Mahbub yang kita cintai ini, maka mohon maaf, jangan terus memasrahkan pokoknya nanti kalau anakku bermasalah ustaznya tak komplain, ustaznya tak ini. Enggak, jangan gitu. Introspeksi dulu, kitanya bagaimana, sudah benar atau belum.
Satu, kedua, sudah kita gantungkan ke Allah atau belum? Harus seperti itu. Kalau perlu kita doakan ustaz-ustaz di sini. Ya Allah, tolong mereka kalau misalnya salah kasih hidayah ya Allah dalam membimbing putra-putra kami. Kayak gitu. Bukan terus mohon maaf ya. Komplain, mohon maaf ya. Satu hal, kalau kita, ini penting loh Pak ya. Di luar konteks sedikit, tidak bisa percaya dengan pendidik putra kita, dengan guru-gurunya, dengan ustaz-ustaznya. Kita punya suudzon. Oh, gini atau nggak bisa didik nih. Kita nggak bisa menghormati mereka. Maka saat itu juga segera ambil putranya. Nggak bakal manfaat belajar, nggak bakal manfaat. Kalau kita nggak bisa husnudzon, berbaik sangka kepada guru putra putri kita, serius nggak bakal manfaat ilmunya. Baik, lanjut lagi. Kemudian kata akbar, kita menerjemahkannya maha besar. Sebenarnya kata akbar itu isim tafdil, isim yang dilebihkan, artinya lebih dari kata kabir. Kabir itu kan besar, akbar itu lebih besar. Akbar itu artinya lebih besar. Dalam ilmu bahasa Arab harusnya kata akbar itu dikasih kata min, lebih besar dari. Misal tono akbar min budi, misalnya tono itu lebih besar daripada budi, harusnya ada minnya. Tapi di sini kok gak ada minnya? Allahu Akbar, lu kok gak ada minnya? Kenapa? Karena selain Allah itu tidak layak untuk dibandingkan, untuk disandingkan. Saking kecilnya selain Allah, maka nggak ada kata min, sehingga kita benar-benar mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya takbiratul ihram atau kita memulai sholat atau mengharamkan sholat, bahasanya mengharamkan sholat ya. Mengharamkan itu maksudnya adalah kita nggak melakukan apa-apa kecuali sholat. Nah, itu dengan takbir Allahu Akbar, kita udah melupakan semuanya selain Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam hati kita juga harus gitu. Nggak boleh ada yang lebih besar melebihi Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak boleh ada yang lebih kecil kita cintai melebihi Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak boleh kita mengagungkan orang lain melebihi Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kayak gitu. Kalau nggak nanti bermasalah. Mohon maaf Bapak, sebelum tak lanjut lagi, ada satu cerita sedikit. Zaman dulu itu ketika Amr bin As, sang pahlawan Islam yang gagah berani, berhasil membebaskan negara Mesir dengan 3.000 pasukan. Itu luar biasa. Kemudian diangkat oleh Umar bin Khattab sebagai gubernur Mesir dan membebaskan negeri-negeri Afrika di sekitarnya. Maka dia jadi gubernur. Beliau itu setahu anak, putra laki-lakinya yang aneh tahu itu 2. Pertama Abdullah yang kita kenal dengan Abdullah bin Amr. Ini sahabat Nabi, sahabat mulia, masuk Islamnya lebih dulu daripada bapaknya, disayang Nabi Muhammad, terus ahli hadis dan masih banyak lagi. Anak keduanya namanya Muhammad. Muhammad ini bukan sahabat ya, tabi'in. Nah, Muhammad ini jiwanya kayak bapaknya. Cuman mungkin karena anak gubernur ya, agak melete kalau orang Jawa nyebutnya, agak nggak punya adab. Singkat cerita, si Muhammad ini kan kayak bapaknya, suka berkuda, suka dunia militer dan seterusnya. Dia ikut lomba pacuan kuda. Dan itu orang-orang Arab, memang Arab Mesir, Arab Saudi, Arab manapun senang pacuan kuda itu, senang. Dia sudah pakai kuda yang terbaik dan dia jago, sudah mau menang, sudah mau finish. Tiba-tiba ada seorang Kipti itu asli Mesir, Nasrani lah, mampu menyalip di tikungan terakhir sehingga si Kipti ini yang menang. Begitu menang, sama Muhammad bin Amr ini ditarik badannya di atas kuda, dibanting, terus diinjek kepalanya sambil dia ngomong, atas bikuni wa ana binul akromin, kamu berani mendahuliku, aku ini anak pembesar, lihat aku ini anak pembesar. Maka si Kipti ini nangis, bukan orang Arab ya, udah.
terus orang Mesir, orang-orang Kipti nangis, bingung, nangis, Nasrani. Kemudian dia datang ke Madinah, ngadu kepada Umar bin Khattab. Lalu begitu Umar bin Khattab dengar, Amr bin As sama putranya dipanggil dua-duanya. Singkat cerita, bapaknya digebukin sama Umar. Bang sambil ngomong, sambil ngomong, mata sta'bantumun nasa waqad waladatuhum ummahatum ahrar. Mau sampai kapan kamu memperbudak orang-orang itu? Padahal ibu mereka itu melahirkan mereka dalam keadaan merdeka. Loh, kenapa bapaknya digebukin? Bukan Muhammad yang digebukin, nanti Muhammadnya diinjek kepalanya oleh si Kipti. Singkat cerita, si Kipti ini akhirnya masuk Islam. Nah, kenapa bapaknya digebukin? Para ulama mengatakan, terutama ulama bidang tarbiyah, ulama pendidikan, karena kesalahan anak sebab kesalahan orang tua. Kesalahan anak sebab kesalahan orang tua. Mohon maaf ya, kalau mohon maaf kita punya anak yang susah diatur, langsung introspeksi. Jangan-jangan cara kita dapat duit, nyari rezeki, cara yang tidak benar. Halal, mungkin halal, tapi dengan cara nyikut-nyikut, adabnya kurang. Nah, misal kayak gitu, serba introspeksi terus. Baik, lanjut lagi. Kemudian lafaz yang kedua, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada sembahan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita pahami makna la ilaha illallah. Karena ini penting sekali. Kan kita pengennya nanti matinya mengucapkan la ilaha illallah. Kata Rasulullah, man qala fi akhir hayatihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya ngomong la ilaha illallah, pasti dia masuk surga. Nah, seolah-olah kayak kunci. Baik, mari kita pahami makna la ilaha illallah. La ilaha illallah diawali dengan kata la. Dengan kata la. La ini dalam ilmu bahasa Arab itu ada 27 arti, Masya Allah, bahasa Arab. Tapi nggak bakal kita bahas semua. Maka tidak berlebihan. Terkadang ada disertasi doktor, ya skripsinya doktor itu, disertasi doktor itu orang-orang bahasa kadang judulnya la gitu aja, kadang judulnya ma gitu aja, karena memang huruf-huruf dalam bahasa Arab itu kandungannya maknanya banyak. Kita fokus saja pada makna la ilaha illallah. La di sini itu la an-nafiyah lil jins, menafikan jenis. Jadi yang namanya ilah itu enggak ada. Tadi ilah kan sudah kita terjemahkan ya, tempat bergantung, Tuhan, sembahan, nah, dan lain-lain. Itu kita langsung menafikan, enggak ada. Kayak ateis persis lah. Illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam muamalah kita juga harus gitu. Enggak boleh menduakan niat dalam segala amal. Dalam segala amal, semua yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Loh, Ustaz, masa kerja nyari duit untuk Allah Subhanahu wa taala? Ya kerja nyari duit kan untuk keluarga. Tunggu dulu. Nyari duit itu, mohon maaf nih, kita bekerja, jualan, apapun nyari duit itu, menurut para ulama, saya nggak tahu, ini kata ulama, saya nggak tahu hukumnya. Menurut kata ulama, itu hukumnya bukan mubah, bukan sunnah, bukan wajib, bukan makruh, bukan haram. Lah, kan hukum cuma 5 tadi ini. Ada satu lagi, namanya fardu. Loh, apa bedanya fardu dan wajib? Sedikit ya, materi fikih sedikit. Istilah wajib itu para ahli fikih itu menerjemahkannya adalah, mayoritas ulama fikih ya, itu suatu produk hukum yang ulama itu masih berselisih pendapat, ini wajib apa sunnah, ini wajib apa sunnah. Maka nggak boleh pakai istilah fardu, pakai istilahnya
wajib. Contoh Bapak. Nah, tasyahud awal atau tahiyat ula, duduk untuk tasyahud awal ketika sholatnya 3 rakaat atau 4 rakaat. Ini ulama-ulama al-hadis mengatakan wajib. Tapi ulama-ulama usul semisal Imam Syafi'i mengatakan hukumnya sunnah. Nah, mengatakan hukumnya sunnah. Nah, kalau ada khilaf ini, maka nggak boleh pakai istilah fardu, wajib aja. Contohnya lagi misalnya sholat witir. Sholat witir itu semua ulama ngomong hukumnya sunnah. Tapi Imam Abu Hanifah dan yang sependapat sama beliau mengatakan hukumnya wajib. Karena Rasulullah pernah ngomong wazadakumullahu sittan wazadakumullahu witra. Allah menambahkan dari yang sholat 5 waktu ini sholat witir. Maka diterjemahkan Imam Abu Hanifah sholat witir hukumnya wajib. Adapun yang ada khilafnya. Adapun istilah fardu itu ulama nggak ada khilaf tentang kewajibannya. Sehingga bekerja itu hukumnya wajib tuh nggak ada khilaf. Kita nggak kerja dosa itu, nggak ada khilaf. Tapi kan yang wajib kerja, mohon maaf ya, yang wajib kerja kan hanya laki-laki. Kalau ada perempuan kerja ya itu berarti kebaikan sang istri. Nah, membantu misalnya bantu keluarga, itu yang sedekah. Kita nggak sedang bahas hukum fikih. Nah, fardu hukumnya fardu. Nah, terus kemudian berarti kita harus maksimal. Hanya saja fardu kifayah, bukan fardu ain. Berarti kalau anggota keluarga sudah ada yang kerja ya sudah. Nah, terus kemudian ketika kita bekerja niatnya harus al-aifah atau al-afaf, biar tidak minta-minta. Ini kan semua akhlak terpuji. Nah, tapi lanjut lagi, kita kembali ke lafaz-lafaz adzan. Tapi berarti semua yang kita lakukan harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak menduakan Allah, kita nggak menggantungkan nasib kepada selain Allah. Kemudian dan ini diterjemahkan oleh para ulama sebagaimana dinukil oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Ini memiliki makna berarti kita harus punya ikhlas. Ikhlas itu artinya mensucikan segala niat yang tidak untuk Allah. Berarti semuanya untuk Allah. Baik, lanjut lagi. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Baik, sedikit pengertian sedikit. Naam, apa perbedaan antara Rasul dan Nabi? Para ulama berbeda pendapat terkait pengertian Rasul dan Nabi. Tapi perbedaan ini juga bukan perbedaan yang saling berselisih, tapi saling melengkapi. Pertama, setiap Rasul pasti Nabi, tapi bukan setiap Nabi pasti Rasul. Satu. Kedua, Nabi itu ketika dapat risalah tidak diwajibkan untuk menyebarkan. Maka sedangkan Rasul ketika dapat risalah dia wajib menyampaikannya. Terus ada pendapat lain lagi, Rasul itu diutus kepada kaum yang belum beriman. Mereka orang-orang musyrik. Sedangkan Nabi diutus kepada orang-orang yang sudah beriman. Berarti dia kayak dai biasa. Nah, apa makna wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah? Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dengan arti bahwa aku menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan. Semua perbuatannya tak jadikan cerminanku. Aku harus seperti itu. Nah, berarti kita seorang pendidik, kita orang tua seorang pendidik harus gitu dulu. Kalau nggak gitu ya nggak bisa. Masa, mohon maaf, ada seorang tua pengen anaknya jilbaban, tapi ibunya nggak jilbaban, ini kan aneh. Nah, dia harus benar dulu. Nah, pendidik ini harus benar dulu. Makanya mohon maaf sebelum kita ini orang-orang sampurna dulu.
memilih guru itu penting, dan insya Allah di Al-Azhar di antara tempat yang sangat tepat insya Allah. Kenapa? Karena kata Imam Malik, al-ilmu dinun, ilmu itu agama. Fanzur mimman akhadta dinak, maka perhatikan kamu mengambil agamamu dari mana. Berarti perhatikan guru-gurunya, insya Allah orang-orang soleh semua, masya Allah. Baik, lanjut lagi. Dan kalau ada kurang-kurang wajar. Kalau ada kurang-kurang, kita semua manusia, nggak ada yang sempurna. Nah, lanjut lagi. Kemudian kalimat berikutnya adalah hayya 'alas shalah. Mari kerjakan sholat. Ayo sholat jamaah, ayo sholat jamaah. Mari kita lihat jawaban hayya 'alas shalah. Mari kita sholat. Ini kita jawab dengan mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Nah, kita harus paham makna la haula wala quwwata illa billah. Baik, apa makna haul? Apa artinya haul? Haul itu diambil dari kata hala yahulu. Hala yahulu itu artinya intakol yang takil, pindah. Artinya pindah. Sehingga kita ngomong kepada muadzin la haula illa billah. Wahai muadzin, aku gak bisa pindah nih dari tempatku sekarang ini menuju tempatmu yaitu di masjid, kecuali kalau memang Allah membantuku. Lihat, yang kayak begini aja kita harus ngomong kayak gitu. Kita mungkin duduk di gazebo, apa sih susahnya? Tapi kita benar-benar menggantungkan semuanya sama Allah. Aku nggak bisa. Semua ini milik Allah, badannya ini milik Allah. Semua aturan ini milik Allah. Nah, dan aku nggak bisa ke sana kalau nggak dibawa oleh Allah SWT ke sana. Nah, jadi semua harus kita gitukan. Makanya kita dapat rezeki banyak. Itu misalnya, mohon maaf, ini akhlak salaf kuno dulu. Nah, misalnya kita beli mobil atau beli apalah, mungkin sebagai pengingat untuk mendoktrin hati kita. Gak apa-apa ditulisin di mobil itu, hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Allah. Karena itu ucapan Ibunda Maryam ketika ditanya, "Duh, kamu dapat buah-buahan ini dari mana? Kok tiba-tiba ada?" Ditanya oleh Nabi Zakaria. Dijawab, hadza min fadli rabbi. Ini karunia dari Allah. Jadi semuanya dari Allah. Kalau kita punya anak yang soleh, dari Allah. Nah, kalau kita punya anak yang soleh juga dari Allah. Jangan menyadarkan semuanya sama kita, jangan. Nanti biasanya patah kita. Biasanya kecewa kalau menyadarkan semua hasil kepada diri kita, atau terlebih lagi, lebih parah lagi kepada orang lain. Nah, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan illa billah, kecuali kalau Allah ngasih aku kekuatan kita ini semua dari Allah. Kekuatan kita ini semua dari Allah. Fisik kita ini pinjaman, kekuatannya juga pinjaman. Kalau Allah nggak ngasih nggak bisa. Kalau Allah nggak ngasih tidak bisa. Makanya karena ulama sepakat ya, tubuh kita ini adalah pinjaman dari Allah. Makanya kita nggak boleh, mohon maaf, menjual underdeal tubuh kita itu nggak boleh. Ginjal dijual itu nggak boleh. Itu punya Allah. Kita nggak bisa ngambil terus. Pinjaman. Baik, lanjut lagi. Kemudian lafaz berikutnya adalah hayya 'alal falah. Mari kita menuju kemenangan. Mari kita menuju keberuntungan. Al-falah itu artinya apa sih? Nah, kita perlu tahu biar kita paham maknanya. Al-falah itu kata para ulama sebagaimana dinukil oleh Syekh Muhammad bin Shalih dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, artinya adalah al-husul 'alal matlub wan najatu minal marhum, yaitu kita mendapatkan segala hal yang kita mau dan kita terhindar dari semua keburukan yang kita khawatirkan. Berarti itu kan hebat sekali, Pak. Duh, kita kan pengennya gitu nih, baik di dunia maupun di akhirat.
Kita pengennya semua kebaikan yang kita mau kita dapatkan, dan semua keburukan yang kita khawatirkan terhindar dari kita. Nah, pengennya kan seperti itu. Lalu yang jadi masalah, caranya gimana? Kan nggak dijelaskan oleh si muadzin itu. Caranya gimana? Nah, ini ternyata dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran kalau nggak salah, di ayat yang ke-200, di ayat yang terakhir. Di sana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Baik, kita awali dari ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sang guru tafsir dari kalangan sahabat, termasuk orang paling alim dalam bidang tafsir dari kalangan sahabat, itu pernah ngomong gini, idza qala Allah ya ayyuhalladzina amanu, kalau Allah mengucapkan wahai orang-orang yang beriman, fa azghilaka sam'ak, maka telingamu pasang, jangan cuma dengerin bener-bener nih. Kenapa? Fa innahu khairun yu'maru bihi aw syarrun yunha anhu. Pasti itu sebuah kebaikan yang Allah perintahkan untuk kita laksanakan biar kita dapat kebaikan itu, atau itu sebuah keburukan yang Allah larang agar kita menghindarinya biar tidak terkena keburukan itu. Dalam hal ini kebaikan. Dan kita juga sepakat tidak ada sebuah kebaikan yang lebih baik melebihi kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan, dan tidak ada keburukan yang lebih buruk melebihi keburukan-keburukan yang Allah larang. Perintah pertama adalah isbiru, sabar. Dalam didik anak butuh sabar. Kalau didik anak gampang kayak bikin kue apem, wah, nanti nggak ada juhud dari kita. Allah pengen melihat kesungguhan kita. Nah, sabar ini sabar dari apa? Kata para ulama, sabar dari maksiat. Kata para ulama di tafsirnya ngomong gitu. Wasabiru, tambah lagi sabarnya. Ini sabar apa kok sabarnya ditambah sekarang? Kata para ulama lagi, itu sabar dalam menjalankan ketaatan. Di antara bentuk ketaatan adalah didik putra kita. Loh, dalilnya apa Ustaz? Mana dalilnya bahwa kita diperintahkan didik putra kita? Ada, bahkan di Al-Quran banyak. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Gimana caranya kita menjaga keluarga kita dari api neraka? Kata sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menerjemahkan makna ini, alimuhum wa adibuhum. Disebutkan dalam banyak kitab tafsir. Ajarin dia dan didik dia. Nanti perintah Allah dong mendidik itu, biar mereka tidak masuk neraka. Pendidikan utama itu biar tidak masuk neraka. Bukan, mohon maaf nih, tolong ya, kita jangan tertipu dengan kalimat demi masa depanmu. Itu kalimat penipu loh Pak. Itu kalimat maksudnya untuk fokus dunia, melalaikan akhirat. Nah, masuk sekolah ini ya, ini bagus untuk masa depanmu. Nanti dari sekolah itu kamu bisa masuk ke dokteran, kamu jadi dokter, kamu jadi ini itu. Jadi dokter bagus, baik. Bahkan dulu ulama sama mementingkan ilmu kedokteran dengan ilmu diniyah itu sama. Nah, tapi kalau tujuannya biar nanti gaji gede dan lain sebagainya, itu lain cerita. Itu lain cerita. Para ulama dulu dokter-dokter Pak. Wallahu ta'ala alam. Saya punya teman dulu namanya, sekarang masya Allah jadi ustaz,
besar di Bogor, namanya Ustaz Ahmad Mudhori. Dia termasuk pakar sejarah. Beliau mengatakan, ya saya nggak tahu ya, bahwa di perpustakaan di Inggris itu pernah ditemukan kitab yang sangat tebal tentang kedokteran yang nulis adalah Syekh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Kita tahu Imam Ahmad bin Hanbal itu ahli hadis. Ternyata beliau seorang dokter. Memang ulama-ulama zaman dulu itu menguasai semua ilmu. Tapi kalimat masa depan itu hati-hati. Itu kalimat menipu. Bahkan orang usia 60 tahun itu loh masih, oh ini untuk baik untuk masa depan kita. Masih Masya Allah, masih masa depan. Masa depan kita itu cuma satu, itu loh yang pasti, alam barzakh. Maka fokuskan ke itu, maka fokuskan ke sana putra putri kita. Lihat setan itu, iblis ketika ngomong tsumma la'atiyannahum min baini aydihim, nanti anak keturunan Adam akan tak datangi dari arah depan. Itu diterjemahkan oleh Imam At-Tabari. Dari arah depan itu apa? Kita dilalaikan dari mengingat hari kebangkitan, mengingat surga, mengingat neraka. Maksudnya apa? Kita tidak fokus tentang itu, nggak fokus, semuanya dunia. Padahal dunia diterjemahkan oleh iblis belakang. Wa min waraihim, dari arah belakang. Biar fokus ke belakang. Bayangkan kalau kita naik motor ngeliatnya belakang terus, nabrak pasti. Nabrak kalau depannya tiang. Dan kalau depannya jurang, ya wassalam berarti. Nah, baik lanjut lagi. Jadi sekali lagi pendidikan itu fokusnya harus menggapai negeri akhirat. Yang lain insya Allah nanti mudah kalau fokus kita benar. Yang lain insya Allah akan mudah kalau fokus kita benar. Lanjut lagi, warabitu, dan perbanyaklah kebaikan. Jadi mohon maaf, Allah itu sudah membuka kebaikan di zaman akhir ini banyak loh. Andai kita hidup di zaman Umar bin Khattab atau Umar bin Abdul Aziz atau Harun ar-Rasyid, mungkin kita untuk beramal soleh itu gak banyak bidangnya. Paling ibadah, mau mengajarkan ilmu udah pintar semua. Mau ngapain? Mau mengajak orang sholat, udah sholat semua. Nah, mau sibuk apa kita? Alhamdulillah kita hidup di zaman akhir kayak gini, yang ladang kebaikan untuk kita laksanakan banyak di depan kita. Nah, dan di antara ciri-ciri para nabi terdahulu Allah sebutkan dalam surat Al-Anbiya, innahum kanu yusari'una fil khairat. Dulu mereka para nabi itu bergegas dalam melaksanakan kebaikan. Allah menggunakan kata jamak ma'na salim atau jamak perempuan. Jamak perempuan itu lebih diartikan litamim, umum, gak membeda-bedakan, sehingga kebaikan apapun kalau ada di depan kita segera kita lakukan. Kita gak membeda-bedakan, gak milih-milih. Yang kita mampu langsung kita jalankan. Terakhir, wattaqullah, terakhir, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa itu kan pengertiannya kita sudah tahu semua, Pak. Itu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, itu takwa. Tapi realnya bagaimana? Prakteknya untuk menjalankan ketakwaan itu gimana? Kata para ulama, realnya itu taqdimu muradillah ala ghairillah. Kita mengedepankan urusan Allah di atas urusan selain Allah. Kalau sudah gitu kita bertakwa. Bapak sekalian, mari kita lihat firman Allah. Nanti kita akan paham cara didik anak. Kata Allah, wa huwa yatawalla as-salihin. Allah akan menanggung, akan mengurusi, akan mencukupi semua urusannya orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu orang-orang yang bertakwa. Berarti kalau kita pengen anak kita bagus, kita hanya bertakwa dulu. Gak bisa kita mursal pengen punya anak soleh. Kalau kebetulan punya anak soleh, wah itu keberuntungan dari Allah. Nah, kalau kita soleh, insya Allah anak kita soleh. Allah sudah menjanjikan apa? Jenengan sekali mohon maaf nih. Tentu pernah dengar keluarga Ibnu Qudamah, itu nama marga. Ibnu Qudamah itu nama marga ulama, banyak sekali yang lahir dari kata marga Ibnu Qudamah.
runtut gitu nasabnya, naik ke atas terus sampai mana itu? Setelah tak runtut itu sampai Umar bin Khattab. Padahal keluarga Qudamah itu tahun 700-an Hijriah. Umar bin Khattab kan sebelum Hijriah lahirnya. Itu Allah masih ingat jasanya itu loh, masih diurusin keturunannya. Masya Allah. Maka kita cukup jadi soleh kalau pengen anak kita soleh. Garansi dari langit, garansi dari langit. Cukup mengedepankan urusan Allah di atas urusan yang lain. Ada cerita Salawi Bang, yang cerita ini juga sudah masyhur, mungkin kita sering dengar juga. Jadi Umar bin Abdul Aziz ketika mau meninggal itu harta warisnya itu cuma 17 dinar. 17 dinar itu di zaman itu sangat miskin, Pak. Karena orang di zaman itu, di zaman Umar bin Abdul Aziz, tidak ada yang mau menerima zakat. Berarti semuanya sudah kaya raya. Orang punya 100.000 dinar itu biasa. Padahal 1 dinar itu mungkin sekarang 4 jutaan. Kan 1 dinar 1 gram lebih. 4 gram lebih. 1 gram kan 1 jutaan. Berarti 1 dinar 4 jutaan. Nah dia cuma punya 17 dinar saat itu miskin. Nah, terus kemudian untuk biaya kafannya itu 4 dinar. Kain untuk kafan itu zaman dulu harganya 4 dinar. Sekarang kan mungkin hanya berapa ratus ribu. Nah, nggak sampai setengah dinar. Terus kemudian untuk biaya gali kubur 3 dinar. Berarti masih berapa, Pak? 10 dinar. Beliau punya putra laki-laki, laki-lakinya aja 11. Belum istrinya, ada dia punya istri. Terus kemudian belum anak perempuannya. Berarti masing-masing dari mereka dapat harta waris kurang dari 1 dinar. Dan saat mau meninggal, itu sahabatnya itu kalau nggak salah namanya Sulaiman al-Ashqar atau siapa gitu, lupa, ahli tafsir pokoknya. Dia deketin Umar bin Abdul Aziz itu. Diajak ngomong, "Mana tarok kali ahli? Kamu kok miskin banget toh, Umar? Kamu tinggalkan apa untuk keluargamu?" Kata sahabatnya. Lihat, kata Umar bin Abdul Aziz, ini nasihat menjelang kematian loh, Pak. Seorang pendusta pun menjelang kematian nasihatnya akan jadi bagus. Apalagi ini seorang ulama, seorang khalifah yang gelarnya Khulafaur Rasyidin yang kelima dan lain-lain menjelang meninggal itu pasti nasihatnya benar-benar dari dalam hati, ikhlas, jujur. Kata dia gini, lihat, taraktu lahum taqwallah, tak tinggalkan untuk mereka, udah anak, kamu bertakwa saja sama Allah. Jadi fokus kita didik anak takwa. Karena kalau bertakwa nanti Allah yang ngurusin dia. Fa inhum ala dzalik, kalau mereka mau bertakwa sama Allah, fa innallaha waliyyuhum, maka Allah adalah wali mereka, maka Allah adalah pelindung mereka, maka Allah adalah kekasih mereka. Karena makna wali itu banyak. Maka Allah yang akan nyukupin urusan mereka. Jadi wali, jadi kafir yang nyukupin, kayak kita miara anak yatim gitu, kita yang nyukupin. Nah kalau Allah lebih dari itu. Fa inhum ala ghairi dzalik, tapi kalau mereka enggak mau bertakwa, fala uridu an atruka lahum ma yu'inuhum ila maksiatillah. Kalau mereka enggak mau bertakwa, aku enggak mau meninggalkan peninggalan, enggak mau ngasih harta peninggalan, harta waris yang akan mereka pakai untuk bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau enggak bertakwa berarti tukang maksiat, intinya gitu. Singkat cerita, gimana nasib anak-anaknya? Gimana nasib anak-anaknya? Orang kalau tujuan dunia, mohon maaf ya, pengen ini, kan tujuannya pengen kerja bagus kan, mohon maaf, ini kan dunia. Mari kita lihat anak-anaknya ternyata bertakwa. Salah satu
putranya Umar bin Abdul Aziz itu kan zaman dulu zaman perang Pak, itu mampu menginfakkan 100 ekor kuda perang. Salah satu putranya Umar bin Abdul Aziz. Padahal 1 ekor kuda perang itu, kuda Australia itu saya pernah tahu, saya pernah jalan-jalan di pesantren internasional di daerah Depok sana. Itu punya kuda Australia 2. Satu harganya 300 juta, yang berikutnya lagi 750 juta, belum kuda-kuda yang lain. Waktu itu saya ngeliat cuma disebutkan 2, tapi saya ngeliat beberapa kuda gede itu. Nah kalau 100 ekor kuda perang berapa? Padahal bapak-bapak, sedermawan-dermawannya orang sekarang itu loh, bahkan zaman dulu itu tidak mungkin mereka menginfakkan lebih dari 10% hartanya. Itu sudah kelihatan dermawan banget. Berarti itu harta yang diinfakkan segitu. 100 ekor kuda perang dikali, tak kecilkan aja 300 juta. Berarti kalau kurang dari 10% aja segitu, berarti hartanya berapa banyak. Ternyata Allah ngurusin mereka. Jadi sekali lagi, kitanya dulu yang bertakwa, baru bahas yang lain-lain. Saya ngomong kayak gini Pak, bukan berarti saya sudah bagus, enggak. Saya juga masih berusaha. Nah, kayak jenengan, bisa jadi jenengan lebih bertakwa dari saya, insya Allah lebih bertakwa dari saya. Nah, kemudian di akhir-akhir, di ending akhir Allah menutup dengan kata la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian beruntung. Kata mudah-mudahan kalau Allah yang mengucapkan artinya pasti. Pasti kalian beruntung. Pasti kalian mendapatkan kemenangan. Pasti kalian mendapatkan semua kebaikan yang kalian mau dan terhindar dari semua keburukan yang kalian khawatirkan. Kemudian lafaz-lafaz adzan yang berikutnya diulang-ulang. Berarti sudah kita bahas. Nah, baik, kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.